Cara untuk meraih kondisi premium itu salah satunya dengan menggunakan greenhouse. Jadi logikanya jangan dibalik. Tidak semua melon greenhouse itu premium kalau nanamnya masih asal-asalan. Tetapi untuk mencapai kondisi premium, cara menggunakan greenhouse yang paling gampang untuk mendapatkan kondisi itu. Saya Ardi, saya salah satu owner PT Lentera Agropedia Nusantara. Kita di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Kami di sini sebenarnya basic usaha kami adalah kontraktor greenhouse sebagai inti usaha kami, tapi kemudian kami bergerak untuk memenuhi kebutuhan klien-klien kami, para petani modern yang membudidayakan pertanian hidroponik. Jadi kami kemudian mengembangkan semua hal untuk mencukupi kebutuhan para petani yang menjadi klien-klien kami tersebut. Saya terjun ke dunia pertanian, terutama pertanian di dalam lingkungan terlindung seperti ini karena segala sesuatunya bisa dihitung. Latar belakang saya anak teknik begitu. Saya melihat bahwa pertanian itu biasanya memiliki resiko budidaya yang sedemikian besar, baik dari faktor alam, faktor penyakit, hama, dan segala macam. Dan segala sesuatunya bisa dihitung, mulai dari intensitas matahari, pengairan, pemakaian pupuk, dan segala macam. Berarti ada beberapa resiko produksi yang kemudian bisa dimitigasi dari awal, jadi kita bisa panen dengan angka dan ekspektasi yang kita harapkan. Saya berpendapat bahwa pertanian modern itu memiliki peluang, terutama ketika kita harus mengejar hasil produksi ya. Ya kita tahu bersama bahwa bumi tidak akan bertambah lebar, Tuhan tidak akan ciptakan tanah lagi begitu. Dengan kebutuhan akan makanan terutama di lingkungan yang makin terbatas, baik dari sisi penyusutan lahan pertanian itu sendiri maupun alih fungsi lahan, kita perlu memikirkan sebuah teknologi yang kemudian bisa mengatasi, menjawab permasalahan dan tantangan itu. Jadi kenapa saya memilih pertanian di dalam greenhouse? Pendekatannya adalah berapa kemudian hasil per meter persegi lahan per tahun. Jadi saya tertarik ini karena pertanian ini cukup menjanjikan ya. Kalau kita melihat dari hasil per meter persegi per tahun sama-sama di tanaman melon saja, teman-teman petani di luar sana yang menanam di luar itu 1 tahun paling bisa menanam 1-2 musim karena musim hujan bagi mereka cukup beresiko. Tetapi ketika saya menggunakan greenhouse, kita bisa panen di angka 5-6 kali siklus dalam 1 tahun. Artinya sama-sama tanaman melon, pendekatan yang dipakai berapa hasil per meter persegi per tahun tentu saja dengan putaran sampai 5-6 kali musim dalam 1 tahun akan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Dan kita juga bisa mengendalikan kualitas melon itu sendiri dari sisi kualitas, umur simpan, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan produk-produk yang premium. Karena masih banyak salah kaprah di luar sana bahwa melon greenhouse itu sudah pasti melon premium. Belum tentu. Jadi melon premium adalah sebuah parameter, sebuah kondisi di mana memiliki beberapa persyaratan tertentu, salah satunya rendah pestisida, terus kemudian kualitas rasa dan lain sebagainya, umur simpan yang cukup bagus. Cara untuk meraih kondisi premium itu salah satunya dengan menggunakan greenhouse. Jadi logikanya jangan dibalik. Tidak semua melon greenhouse itu premium kalau nanamnya masih asal-asalan. Tetapi untuk mencapai kondisi premium, cara menggunakan greenhouse yang paling gampang untuk mendapatkan kondisi itu. Pengalaman kami sebagai kontraktor greenhouse itu menuntun kami kepada sebuah kesimpulan. Jadi kalau saya ditanya greenhouse itu apa, bagi saya simpel saja. Greenhouse dalam satu kalimat adalah hotel bintang 5 bagi tanaman. Rekan-rekan bisa berpikir sendiri kalau hotel bintang 5 itu seperti apa. Tentu saja tidurnya nyenyak, kemudian makanan itu cukup, dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Tentu saja ini menyediakan lingkungan budidaya yang kemudian akan menjamin hasil yang maksimal. Mengingat kalau kita bicara ilmu pertanian, sebenarnya mau nanam apapun ya, dari melon sampai durian hanya berlaku satu rumus saja, yaitu fenotip sama dengan genotip kali lingkungan kali manajemen. Artinya sebagus apapun genetiknya, sebagus apapun SOP kerja kita, kalau ditanam di lingkungan yang bermasalah, tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Jadi bertani menggunakan greenhouse, salah satunya juga kita bisa kemudian mendriven kondisi lingkungan, sehingga menciptakan lingkungan budidaya yang memang cocok untuk tumbuh kembang dari tanaman yang bersangkutan, memenuhi syarat tumbuhnya sehingga dia bisa tumbuh dengan bagus dan menghasilkan produk yang berkualitas.
Greenhouse yang kami desain, yang kami bangun, itu sudah melalui pengalaman kami bertahun-tahun menumbuhkan tanaman di dalam greenhouse. Jadi greenhouse yang bagus di daerah kita, tropis, itu PR-nya adalah bagaimana menjaga aliran udara. Jadi berbeda konsepnya dengan lahan subtropis, di mana kemudian menjebak panas dan segala macam itu menjadi faktor yang utama. Di daerah tropis dengan cara kerja seperti itu yang kami lakukan adalah kami memperbesar ruang udara. Jadi ciri khas greenhouse yang dibikin oleh PT Lentera Agropedia Nusantara adalah tinggi. Karena dengan greenhouse yang tinggi ini memungkinkan volume udaranya cukup besar begitu. Kemudian kami menggunakan ventilasi bagian atas, rooftop ventilation. Itu memungkinkan untuk udara panas itu bergerak ke atas. Jadi dia dibuang dari atas karena secara fisika udara panas itu berat jenisnya jauh lebih ringan dari udara biasa. Jadi hawa panas, udara panas itu mengalirnya ke atas. Nah, ini menciptakan efek yang namanya vertical airflow. Nah, untuk kemudian horizontal airflow kita gunakan drum fan begitu untuk menciptakan horizontal airflow. Jadi vertikalnya kita atur pergerakan udaranya, yang horizontalnya kita atur. Ini akan memungkinkan untuk kemudian tercipta vortex putaran udara di dalam greenhouse yang secara fisika kemudian akan menarik pelan-pelan udara dari luar untuk masuk dari sela-sela insect net yang ada di sekeliling greenhouse ini. Di greenhouse itu yang menjadi problem utama kita adalah ketersediaan CO2 ya, karena tanaman membutuhkan CO2. Kita orang yang merawat itu suka di dalam greenhouse karena oksigennya tinggi, tapi tanaman tidak. Kita suka O2, tanaman itu suka CO2. Jadi kalau udara tidak mengalir, tidak berganti, kemudian CO2 ini tidak terisi ulang karena kita nggak bisa injek, begitu ya tanaman tentu saja tumbuh kembangnya tidak akan maksimal. Selain itu kami juga menyediakan fitur-fitur tambahan berupa IoT system. Cuman bedanya kalau IoT system di tempat kami ini terintegrasi dengan farming management kami. Jadi kalau teman-teman bisa lihat setiap tanaman itu ada QR code-nya seperti ini. Jadi QR code ini fungsinya untuk mengetahui apa situasi real terkini on plan. Jadi apa yang ada di tanaman itu semua terpantau dan terrecord semua, dan kita bisa olah banyak data dari situ. Jadi sistem IoT kami itu terintegrasi juga dengan sistem aerial sensor kami. Jadi kami ada 2 basic sensor. Aerial sensor kami ini memantau kelembapan, panas, kemudian VPD, vapor pressure deficit, terus kemudian PPFD, jadi intensitas cahaya yang masuk ke dalam greenhouse. Kemudian kita juga ada water sensor. Water sensor kami isinya adalah salinity meter, terus kemudian EC-TDS, pH, kemudian ORP meter, oxidation reduction potential, di mana semua itu memampukan kami sebagai owner itu untuk punya gambaran kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi airnya seperti apa. Contoh kalau oxidation reduction potential itu kami gunakan untuk menilai seberapa tercemar air nutrisi kami. Karena dalam konsep ORP ini dia hanya membagi air dalam 2 substansi dasar, yaitu oksidan dan antioksidan. Semakin banyak antioksidan artinya semakin banyak materi organik yang kita tidak tahu di dalam air. Bisa virus, kemudian bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian keputusan kami untuk memberikan kembali oksidator kuat di dalam air untuk mengembalikan kondisi angka ORP-nya. Dan dengan seperti itu yang kami lakukan, maka jarang sekali kemudian kita punya busuk akar dan lain sebagainya. Kebun ini adalah kebun riset dan kebun yang menjadi showroom. Jadi kalau orang mau bikin greenhouse itu tidak seperti beli kucing dalam karung. Strukturnya seperti ini. Nah, isinya bisa milih. Kalau seandainya preferensi mereka, saya mau bangun instalasi untuk buah. Pertanyaannya yang mana? Karena kami punya 2, yang di sebelah sana itu DRFT system, Dynamic Root Floating Technique, yang hanya menggunakan air saja, atau kemudian yang di bagian ini, tempat di mana saya ngomong ini adalah sistem vertigasi atau irigasi tetes yang menggunakan kokopit sebagai media tanamnya. Jadi dua-duanya punya plus minusnya. Atau kalau mau NFT untuk sistem untuk sayuran daun, nutrient film teknik, bisa ada pilihannya di GH yang kedua. Jadi ini menjadi showroom sistem budidaya dan juga sekaligus gambaran untuk calon-calon klien kita kira-kira seperti apa atau model kebun seperti apa yang akan mereka jalankan.
Bapak Ibu sekalian yang mau dibangunkan greenhouse dan menjadi klien kami, visi kami memang adalah membantu Bapak Ibu sekalian yang masih awam dan ingin memulai terjun di dunia modern farming. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengontak admin-admin kami begitu, terus kami akan memberikan konsultasi awal dan itu gratis ya. Jadi perhitungan RAB, terus kemudian potensi panenan dan segala macamnya. Kami juga akan melakukan pendampingan 1 musim begitu sampai kemudian kebun Bapak Ibu sekalian bisa berjalan, dalam artian adalah bisa memproduksi melon dengan kualitas yang premium begitu. Nah, untuk penjualannya nanti kita akan bantu mengintegrasikan, Bapak Ibu sekalian kita kenalkan dengan jaringan besar dari grower-grower kami. Nanti silahkan nego sendiri harga dengan mereka, bagaimana term and condition-nya, term of payment-nya seperti apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian nego sendiri. Untuk Instagram, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Agropedia Nusantara tanpa spasi ya. Agropedia Nusantara itu adalah Instagram kami. Facebook juga kita punya, kemudian grup di Facebook itu ada Lentera Agropedia Nusantara, itu kita punya grup Facebook juga. Kemudian kanal YouTube juga ada, Agropedia Nusantara. Nah, kita banyak posting pengetahuan yang cukup penting di sana tentang nutrisi dan segala macam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe Cap Capung.